Puji nama Tuhan, shalom bagi kita semua. Haleluya, kita bersyukur, amin. Kita boleh beribadah kembali bersama-sama. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang hidup. Sebab kita punya Tuhan Yesus yang hidup, maka tidak sia-sialah pengharapan kita dalam Tuhan. Amin. Tidak sia-sialah kepercayaan kita di dalam Tuhan. Dan tidak sia-sialah pengikutan kita di dalam Tuhan. Seperti pujian kita berkata, sebab Dia hidup ada hari esok. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bersama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Yesus namanya tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup, Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Kami tak gentar Tuhan, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bersama-sama dengan iman katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok. Yesus kami hidup, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saya katakan hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Bersama-sama beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, Kau menyelamatkan setiap kami Tuhan. Bukan dengan emas dan perak Bapa yang baik, tapi dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Karya-Mu sungguh besar Tuhan. Haleluya, hari ini kami mau menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau. Kasih yang terindah, hati yang mulia.
setiap kami Tuhan Yesus. Menyelamatkan kami Tuhan, memaafkan kami Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami satukan hati kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami sembahkan bersama-sama, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami Tuhan mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa yang baik. Mari Tuhan Kau berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pewahyuan yang baru Tuhan berikan bagi hamba-Mu. Urapan yang baru hadirat-Mu Tuhan melingkupi hamba-Mu. Juga Engkau berkati kami Tuhan Yesus yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Engkau bagi setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada kuasa saat firman-Mu disampaikan Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saudara berada pada pagi hari ini, kita bangga memiliki Allah yang seperti Yesus. Karena dialah Allah kita yang hidup saudara. Sebab dia hidup ada hari esok. Karena dia hidup, tidak sia-sialah engkau dan saya percaya. Kita ibadah, kita berdoa, kita baca firman Tuhan, kita punya waktu melayani Tuhan. Itu karena ada satu pengharapan dalam hidup kita, bahwa dia melihat segala sesuatu, apapun dan bagaimanapun keadaan kita pada saat ini. Amin. Hari ini seluruh umat Tuhan di seluruh dunia bersorak-sorai merayakan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Dan pagi hari ini dan hari ini kita akan merayakan kebangkitan Tuhan dengan hati yang bersyukur. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Sampai hari ini Tuhan menolong kami. Kami boleh masuk Tuhan Yesus, boleh merayakan kematian dan kebangkitan Tuhan pada hari ini. Bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di seluruh dunia. Dan yang ada dimanapun ya Tuhan. Yang menunjukkan bahwa Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang mengerti, Allah yang melihat, Allah yang memegang kontrol atas situasi apapun yang kami alami. Allah yang mengambil alih, Allah yang melihat dan yang menopang kehidupan kami. Allah yang adalah awal dan yang akhir, Alfa dan Omega. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pada saat ini kami mohon Roh Kudus akan menyingkapkan mata rohani kami semua, telinga rohani kami, dan hati kami bajak oleh firman Allah. Kami tidak izinkan iblis untuk mencuri firman Allah. Kami tidak izinkan pikiran kami melayang-layang, tapi kami tundukkan kepada kebenaran firman Allah. Dan Roh Kudus berbicara jauh lebih banyak dari apa yang kami pikir dan doakan. Sehingga melalui pemberitaan firman Allah, siapapun yang mendengar, terjadilah kesembuhan, terjadilah pemulihan, terjadilah iman yang dibangkitkan, dibaharui, dikuatkan Tuhan, dipulihkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut firman-Mu dengan hormat dan syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, tema firman Allah pada hari ini adalah Jesus was alive, the second invitation. Saudara, mungkin saudara akan bertanya, the first invitation-nya kapan? Saudara bisa lihat khotbah pada waktu Jumat Agung, saudara, di mana Tuhan mengingatkan bahwa kita pada saat ini yang hidup di zaman akhir ini, hidup kita adalah orang-orang yang percaya oleh berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Kita bukanlah orang-orang yang melihat langsung itu,
kejadian di mana Yesus menderita, dipaku, disalib, saudara, dan dia bangkit. Tetapi engkau dan saya disebutkan oleh Tuhan, dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Dan berkatnya itu, saudara, luar biasa, saudara. Berkat dari ketika engkau percaya walaupun belum melihat, itulah iman, saudara. Dan saudara tahu, dan itu yang Tuhan katakan, ketika aku datang yang kedua kali ke bumi ini. Dan itulah yang sekarang gereja Tuhan dan setiap orang yang menanti-nantikan penggenapan dan terjadinya kedatangan Tuhan yang kali kedua. Mengapa engkau dan saya tetap baca firman, tetap berdoa, tetap ibadah walaupun dalam kondisi kita tidak bisa ibadah di ruang ibadah, saudara? Sebenarnya itu adalah satu persiapan bagi engkau dan saya untuk rohani kita, jiwa kita, roh kita tetap menyala di dalam Tuhan, tetap di dalam anugerah Tuhan, tetap dalam kasih karunia Tuhan, supaya mana sangkakala Allah berbunyi, saudara, engkau dan saya boleh terangkat, saudara. Amin. Kapan itu? Firman Tuhan katakan, tidak dengan tanda-tanda lahiriah, tapi lihat khotbah yang sebelumnya saya sudah ungkapkan sebelumnya, dalam 2 minggu yang sebelumnya. Kalau engkau ingin tahu kapan kedatangan Tuhan, akan terjadi seperti zaman Nuh dan zaman Lot. Zaman Nuh terjadi di mana Tuhan melakukan lockdown lebih dari 200 hari di zaman Nuh, saudara. Jadi apa yang terjadi kita alami pada hari ini, tidak usah engkau heran, tidak usah gelisah, karena semua tertulis, saudara. Tetapi bagaimana kita menyikapinya adalah itu yang penting. Tidak penting betapa beratnya pergumulan dan persoalanmu. Yang penting engkau bisa melaluinya. Ada Yesus di sana. Ada Yesus di tengah-tengah pergumulan dan persoalan yang begitu berat. Ada Yesus di sana ketika engkau divonis dokter dengan vonis yang mungkin membuat engkau menjadi lemah, putus asa. Tapi kita bersyukur, berita kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Ialah Allah yang hidup. Ia yang melihat engkau, bahkan menyelidiki hatimu yang paling dalam. Betapa luar biasanya Tuhan. Amin, saudara. Kebangkitan Yesus menunjukkan Dialah satu-satunya Allah. Dialah Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Allah yang menjelma jadi manusia dan diberitakan kepada dunia sebagai undangan kesaksian untuk pertobatan. Saudara, ketika kami mempersiapkan bergumul untuk apa maksud Tuhan dengan adanya umat Tuhan diizinkan merayakan Paskah, kematian dan kebangkitan Yesus di masa-masa lockdown, di masa-masa semua orang harus stay at home, adalah Tuhan mengingatkan kita bahwa gereja Tuhan pada saat ini yang sedang dinantikan adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ketika kita merenungkan kematian Tuhan, maka kita akan sadar bahwa kehidupan kita telah dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan mengangkat segala dakwaan iblis. Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Iblis dan kerajaannya ditaklukkan di dalam nama Yesus. Segala kuasa di bumi, di bawah bumi, di atas, di langit, saudara, tunduk di dalam nama Yesus. Dan hari ini juga dikatakan bahwa Yesus hidup. Itu menunjukkan, saudara, tidak ada satu kuasa apapun, tidak ada meterai raja apapun, tidak ada batu yang begitu besar apapun yang menutup kubur Yesus, yang menghalangi untuk Yesus bangkit, saudara. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi rancangan Tuhan dalam hidupmu dan hidupku ketika kita dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena Dia Allah yang hidup. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, di dalam Lukas 24 ayat 46 sampai dengan 48 berkata demikian. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias itu artinya yang diurapi, Allah yang diurapi, Yesus yang diurapi, harus menderita
dan bangkit dari antara orang mati. Dan pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi di dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Dan dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saudara, apa makna kebangkitan Yesus? Sebenarnya Tuhan ingin menyampaikan kepada engkau dan saya, dan seperti firman ini, bahwa kita tidak cukup hanya bergembira mengatakan bahwa Yesus itu hidup, Yesus itu berkuasa, Yesus itu mati bagiku, Dia menyembuhkan aku dari sakit penyakit, Dia menghancurkan iblis, hidupku berkemenangan. Tidak cukup sampai dengan di situ. Tetapi yang Tuhan mau, kalau engkau baca dalam kitab Injil, saudara, Matius, Markus, Lukas, Yohanes sampai Kisah Rasul, ya, yang Tuhan mau adalah kalau engkau tahu dan engkau imani bahwa Yesus, bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang hidup, maka dikatakan ayat ini, kamu saksi dari semuanya. Berbicara apa? Bahwa engkau dan saya harus memberitakan Yesus yang mati dan bangkit itu, dan yang akan datang kali kedua. Kepada siapa? Dikatakan kepada segala bangsa, saudara. Ingat, agama tidak membawa keselamatan. Jangan bangga engkau mengatakan Kristen, tetapi engkau tidak bertemu dengan Kristus. Tapi engkau tidak mengalami Yesus, engkau tidak mengalami pemulihan, engkau tidak mengalami hadirnya Yesus dalam hidupmu. Banyak nabi, saudara, tetapi hanya satu juru selamat, saudara. Ada banyak katanya jalan ke Roma, ada banyak jalan ke Sambung, pusat pasar, Medan, ya. Tapi saudara, hanya satu jalan ke surga. Kenapa kita ibadah? Kenapa kita sungguh-sungguh hidup dalam kekudusan? Tidak ada yang lain. Engkau dan saya di dalam kitab Filipi dikatakan kita memiliki warga kerajaan surga. Sebab itu apapun yang kita alami, penderitaan, aniaya, mungkin tidak dianiaya secara jasmani, mungkin jiwamu terbelenggu karena masalah penyakit, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apa yang kita alami. Saudara, itu tidak sebanding dengan apa yang Tuhan sediakan di Yerusalem baru, yaitu surga. Allah yang kita sembah, Allah yang Esa itu, saudara, adalah Allah yang maha kuasa dan penuh kasih setia dalam kita. Dan Dia mau di mana Dia berada, kita pun ada di sini. Saudaraku, kalau kita baca dalam kisah-kisah kebangkitan Yesus, selalu Dia berjumpa kepada Maria dan Dia katakan, pertama Dia jumpa Maria dan Dia bilang, pergilah saksikan. Dia berjumpa kepada murid-muridnya, akhirnya kembali kepada pekerjaan yang lama karena merasa Yesusnya dicuri oleh Tuhan. Yesus tidak ada, tuannya, gurunya tidak ada. Yesus jumpa dengan mereka di pantai Tiberias, makan bersama dengan mereka, ada ikan di situ, ya, mereka makan sama-sama. Dan Yesus satu hanya bilang, engkau pergi beritakan Yesus yang bangkit itu. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam 2 Timotius 2 ayat 8 dikatakan demikian. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kisah Rasul 20 ayat 24, Rasul Paulus berkata, asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Artinya dia mengerti kenapa aku harus hidup dan apa yang aku harus lakukan selama kehidupan itu Tuhan berikan. Dan dia lanjutkan, yaitu menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Rasul 1 ayat 22 dikatakan untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya, saudara. Dan Yesus juga dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 juga, sebelum Dia naik ke surga, nanti ada
berita firman Allah selanjutnya nanti saudara akan terus, saya harap, mengikuti program ini supaya saudara mengerti dan bertumbuh dalam hadirat Tuhan. Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa dan kamu akan menjadi saksiku. Jadi kalau Allah menjelma menjadi manusia, bayar harga, kita lunas dibayar saudara. Dari api neraka, dari kekekalan, kematian, pada hidup yang kekal dengan penderitaan dan aniaya yang luar biasa di kayu salib. Itu bukan korban murahan saudara, tapi harganya yang luar biasa. Sebab itu jangan bermain-main, jangan hidup sebagai seteru salib Kristus. Seteru salib Kristus maksudnya, seteru itu artinya lawan. Jangan engkau mengakukan ada Kristus pakai kalung salib, ya. Tapi hidupmu dalam sehari-hari engkau memilukan hati Tuhan. Hari Minggu ke gereja, tapi hari Senin sampai Sabtu hidup dalam dosa. Selingkuhan jalan terus, kenajisan jalan terus, pornografi jalan terus, bohong jalan terus. Saudara, itu namanya kita menjadi seteru salib Kristus, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, kebangkitan Yesus mengingatkan kita bahwa seperti yang saya sampaikan dalam firman Allah di kematian Yesus pada hari Jumat Agung di dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Di situ Tuhan memberikan penglihatan keempat kepada tentang imam besar Yosua. Di situ dikatakan ayat 1 bahwa Yosua berdiri di hadapan tahta Allah, tetapi iblis mendakwa Yosua. Dan ayat 2 dikatakan iblis berkata, "Hei, Yosua itu bukankah dia seperti puntung yang ditarik dari api?" Dan Yosua berdiri di hadapan tahta Tuhan itu walaupun dengan pakaian imam. Saya akan menunjukkan itu pakaian imam itu pakaian keagungan saudara, yang luar biasa, gak sembarangan orang. Tapi dalam penglihatan itu dikatakan imam besar Yosua, berarti dia pelayan Tuhan ya. Dikatakan dia memakai pakaian yang kotor. Tetapi ayat 4 dikatakan saudara, Tuhan berkata kepada malaikatnya, tanggalkanlah. Tanggalkan artinya dilepaskan pakaian yang kotor itu, dan aku akan memakainya, menggantinya dengan pakaian pesta. Itu maksudnya apa saudara? Bahwa kita, engkau dan saya, tanpa penebusan darah Yesus, tanpa menerima karya Tuhan di kayu salib, maka seumur hidup sampai tahta pengadilan itu, kalau kita hidup bermain-main menjadi seteru salib Kristus, kita menganggap sepele juga darah Yesus yang tercurah, maka iblis akan terus mendakwa sampai tahta pengadilan Tuhan. Dan kemudian sebenarnya kita, ayat 2 itu dikatakan kita itu seperti puntung. Puntung, kalau saudara merokok, saudara mengerti, puntung itu berarti rokok itu sudah separuh habis dibakar. Kalau engkau suka bakar kayu api, engkau akan mengerti bahwa kayu api itu sudah separuh dibakar. Tinggal puntung itu maksudnya tinggal sisa-sisanya. Itulah kita sebenarnya. Enggak layak saudara, kotor, najis, ya. Puntung itu enggak pernah dihargakan, betul nggak saudara? Saudara menjumpai puntung rokok di mana saudara? Di mana? Di jalan, diinjak-injak orang saudara. Itulah hidup engkau dan saya. Tapi saudara, karena korban Kristus, pakaian yang kotor itu diganti oleh Tuhan menjadi pakaian pesta, supaya kita layak masuk dalam pesta perjamuan anak domba. Jadi jangan seorang pun yang menganggap begitu saleh, begitu benar di hadapan Tuhan. No, tidak ada saudara. Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, kesalehan kami itu seperti kain kotor. Artinya kalau kita menganggap kita suci, kudus, Tuhan lihat di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Kain lap, kalau bahasa orang Medan kain lap. Kain lap itu kain untuk bersih-bersih, yang jorok-jorok itu bersihkan.
Itu kita, saudara. Tetapi pasca kematian dan kebangkitan Tuhan berbicara, kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Kita dilayakkan untuk bersaksi. Kita dilayakkan jadi hidup dalam kekekalan, saudara. Tuduhan-tuduhan itu dibatalkan, saudara. Ya, karya keselamatan di kayu salib dan kebangkitannya menunjukkan bahwa hanya ada satu Allah yang esa. Satu Allah yang hidup, yang mampu menanggalkan pakaian kotor itu menjadi pakaian pesta untuk berada dalam kerajaan surga. Dan inilah yang Tuhan mengingatkan bagi kami. Saudara, sebelum nanti kita akan baca dalam Matius 22 ayat 3 sampai dengan 4. Tuhan memberikan penglihatan beberapa waktu seminggu yang lalu, saudara, sebelum ini dituliskan di hadapan hadirat Tuhan dan saya share kepada saudara. Inilah yang dimaksud, nanti kita akan baca dalam Matius 22 mulai dari ayat 1. Saudara akan siapkan Alkitab saudara. Tuhan memberikan penglihatan kepada kami, yaitu ada satu tempat yang besar, gedung seperti gedung pesta. Dan di situ orang-orang dengan pakaian yang cantik-cantik, saudara. Saya sangat mengingat bajunya itu orange, tapi jangan saudara, maksudnya baju pesta itu harus orange, gak seperti itu ya maksudnya. Tapi maksudnya begitu kinclong. Kinclong bahasa Medan artinya berkilat. Orang Batak bilang marhilong. Ya, marhilong-hilong, berkilat-kilat. Ya, dengan dandanan yang rapi dan bersukacita, saudara, dengan tidak ada kekotoran. Kemudian jemaat Tuhan, gereja Tuhan, kemudian dengan bangganya, dengan pakaian biasa-biasa saja, saudara. Mungkin dia dari pajak, mungkin dia entah dari mana, tapi dia bawa dengan kertas begini, saudara, dalam penglihatan saya itu. Kemudian dia jumpa sama yang satu dengan yang lain. Dia tahu ada pesta, tahu waktunya. Tapi dia datang, dia bilang, "Dah, nah ini bahasa Medan lagi. Saudaraku, ya. Dah itu, sorry aku sibuk kali, banyak kali ku kerjakan hari ini. Ini kesini, sampai nggak sempat aku tahu. Tapi nggak sempat, sorry ya. Tapi saudara, apa yang dikatakan di situ, di penglihatan itu, dia bilang, iya, tapi kau nggak bisa masuk sini. Ini pesta, lihat pakaianmu." Baru dia sadar. Wala ya, mungkin dia pakai baju sembarangan ya. Mungkin pakai kaos saja, pakai sendal jepit kali ya. Kalau pakai sendal jepit ya, maksudnya nggak siap untuk pesta itu. Harus keluar, ibu harus keluar, bapak harus keluar dari sini. Terus dia bilang, dia sadar, oh iya. Terus dia ingat, ada bajuku seperti engkau. Dia pulang dan dia lihat, dikasih lihat, ada di rumahnya, di lemarinya, baju yang sama persis, saudara. Dan dia mau ambil itu, dia mau pakai. Bahkan dia usahakan bagaimana orang pesta, apalagi perempuan kan disesuaikan dengan antingnya, ya kan, tasnya, sepatunya, seperti itu. Terus dia kemudian dia pergi ke pesta itu dan hampir terlambat, saudara. Pengantin sudah mau dibawa. Ketika saya bangun melihat, saya katakan, oh Tuhan, jangan sampai itu terjadi bagi kami yang sudah melayani Tuhan. Jangan itu terjadi bagi gereja, jemaat yang kami layani, atau siapa saja yang mendengar ini. Merayakan Paskah kematian dan kebangkitan Tuhan, tapi tidak ada pertobatan. Tapi menganggap dirinya ada dalam kerajaan surga, padahal nanti Tuhan akan katakan apa? Sorry, gue tidak mengenal engkau, karena tidak pakai pakaian pesta. Nah, kita akan baca dalam Matius 22 ayat 1 sampai yang selanjutnya. Saya akan baca ayat 1 sampai 4, berkata demikian. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu,
Sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Dan ini yang Tuhan ingatkan supaya saya memberitakan kepada saudara pada hari ini di acara di peringatan kebangkitan Yesus. Bahwa apa saudara? Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu adalah invitation bagi engkau dan saya, bagi gereja Tuhan, bagi dunia. Ya, sama seperti Tuhan mengundang dalam, kita telah baca tadi, perjamuan kawin yang besar, yang agung. Undangan itu sudah dikirim dan semua orang boleh hadir. Makanya dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tidak dikatakan kepada orang Kristen, tapi dikatakan kepada dunia ini. Undangan untuk engkau mengalami kesembuhan, mengalami pertobatan, mengalami mujizat Tuhan, mengalami hidup yang kekal, itu dibagikan kepada dunia. Hanya dunia dimaksud siapa saudara? Yang mau percaya, yang percaya, yang menerima saudara. Jadi siapa saja dikirimkan undangan, semua orang boleh hadir. Itu ayat yang ketiga dalam Matius tadi. Tetapi kita melihat hati raja ini menggambarkan hati Tuhan Yesus, hati Allah Bapa kita. Hatinya sedih. Kenapa saudara? Di situ dikatakan saudara, dipanggil, dikirim lagi utusan saudara, hamba-hambanya untuk pergi menyampaikan undangan. Tapi dikatakan apa saudara? Mereka tidak mau datang. Dan saya mencatat saudara, ada 3 respon undangan. Saudara, mari kita akan renungkan nanti di antara ketiga itu. Saya termasuk yang mana? Saya harap tidak termasuk di antara yang ketiga ini. Tapi ini yang diingatkan Tuhan dalam penglihatan itu saudara. Yaitu yang pertama kita lihat ayat 3 dan 4. Ada orang-orang yang langsung menolak undangan itu. Ketika engkau memberitakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, dia langsung menolak. Yang kedua, ayat yang kelima adalah tidak mengindahkan. Tidak mengindahkan itu artinya dia tahu firman, tahu itu akan diadakan pesta, tahu bahwa Allah itu mati di kayu salib. Tapi itu hanya sebagai, mungkin dianggap legenda, mungkin dianggap mitos, gak cocok, gak relevan zaman sekarang, zaman now loh, gitu ngomongnya. Itu ciri orang yang tidak mengindahkan. Gereja melayani, tapi akhirnya Tuhan katakan, aku gak kenal engkau. Ayat yang ke-6 ini lebih parah lagi. Dia tidak masuk dan dia berusaha orang lain tidak masuk dalam kerajaan surga, menghalangi supaya pesta tidak jadi. Dan hamba raja-raja yang mengundang itu dikatakan apa? Disiksa dan dibunuh. Kita melihat yang pertama, menolak undangan, saudara. Kita lihat di sini saudara, ayat yang tadi dikatakan ya, tapi orang-orang itu tidak mau datang, ayat yang ketiga. Berarti menolak saudara. Apa yang dimaksud dengan menolak undangan ini? Yeremia 9 ayat 5 dikatakan, di dalam akhir zaman saudara, ada kelompok orang-orang yang malas untuk bertobat. Jadi rupanya malas itu saudara bisa membawa kita malas untuk bertobat. Apa maksudnya itu dalam Yeremia 9 ayat 5? Mereka sudah membiasakan diri dengan kehidupan daging, dengan kehidupan dunia. Dan mereka akan berkata, aduh kalau aku ikut Yesus, aku gak bisa buat ini, aku gak bisa buat itu. Padahal dia gak tahu, ketika dia tidak ikut Yesus, justru dia menjadi terikat. Terikat dengan narkoba, terikat dengan seks bebas, terikat dengan pornografi.
yang dibutakan oleh iblis dianggap itu adalah kesenangan, padahal itu adalah menuju kebinasaan. Yeremia 9 ayat 5 menolak undangan termasuk apa? Malas untuk bertobat. Jangan ada saudara untuk malas untuk bertobat, saudara. Kemudian yang berikutnya di dalam Yeremia 5 ayat 3 dan Roma 2 ayat 5, di situ disebutkan ada orang-orang yang tidak mau bertobat. Kalau tadi malas ya, ini dikatakan tidak mau bertobat. Roma 2 ayat 5 dikatakan siapa itu orang yang tidak mau bertobat? Yang keras hatinya, degil, nengel. Bahasa Niasnya tebaini wae. Bahasa Batanya jugulhian. Ya, Yeremia 5 ayat 3, sudah pun tidak peduli akan pukulan Tuhan. Kadang Tuhan mengizinkan kita untuk sakit, kadang Tuhan izinkan kita untuk dihajar, kadang Tuhan diizinkan kita untuk habis seperti Ayub, untuk mengingatkan kita untuk melihat. Ketika saudara baca kisah Ayub, untuk melihat sungguhkah dia di dalam Tuhan. Tetapi kepala batu, saudara, dalam kitab Yeremia 5 ayat 3 itu. Kepala batu, saudara. Keras hati. Wahyu 2 ayat 21, Wahyu 2 ayat 21 dikatakan, sudah diberi waktu untuk bertobat, tapi tidak mau bertobat. Dan saya tidak mengerti, saudara, mungkin saja kalau kita renung-renungkan, saudara, ya, ketika Tuhan mengizinkan kita untuk stay at home, adalah waktu Tuhan persiapkan kita, mempersiapkan diri lebih sungguh-sungguh terbuka di hadapan Tuhan. Merenungkan, betulkah aku mengasihi Tuhan? Betulkah aku percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan? Sudah aku berbalik dari jalan-jalan Tuhan? Seperti itu, saudara. Dan kalau kita baca dalam kitab Matius 27 ayat 64, Matius 27 ayat 64 dikatakan, bahkan saudara, berita kematian, kebangkitan Yesus itu di Israel dikatakan tidak ada. Kenapa dikatakan dalam Matius 27:64 dikatakan mereka sebut Yesus tuh nggak bangkit, tapi dikatakan mayatnya dicuri oleh muridnya. Dan itu dikatakan berita itu sampai saat ini, saudara. Matius 28 ayat 11 sampai 15 bahkan dikatakan tua-tua, imam-imam kepala memberi sejumlah uang kepada serdadu. Serdadu itu prajurit, ya, tentara yang menjaga kubur Yesus. Jadi kubur Yesus itu kan dikasih batu yang besar, dikasih cap raja, ada panglima. Mereka sudah melihat Yesus bangkit, melihat malaikat Tuhan. Tetapi imam-imam kepala, lihat saudara ya, imam-imam kepala adalah orang yang ada di dalam bait Allah, ya, yang mengerti firman, yang tahu Taurat Tuhan, tapi dikatakan dia ambil uang, dia suap, dan dia katakan apa? Katakanlah kepada orang lain bahwa Yesus itu dicuri mayatnya. Dan ayat itu berkata, berita itu sampai sekarang. Dan mereka menolak apa, saudara? Kematian dan kebangkitan Yesus. Itu makanya ada ayat-ayat firman Tuhan dikatakan kita harus berdoa buat mereka, Yerusalem, ya. Kalau kita lihat di zaman sekarang ini, sampai sekarang juga masih ada gereja-gereja yang memberitakan di dalam mimbar-mimbarnya bukan tentang Yesus. Padahal kita lihat tadi, yang harus diberitakan di mimbar adalah tentang kematian kebangkitan Yesus. Injil itu harus itu. Tapi mimbar dipakai untuk apa? Menghakimi gereja yang lain, hamba Tuhan yang lain, doktrin yang disebarkan. Gak perlu, saudara. Dikatakan beritakan firman Tuhan, Injil, saudara. Siapakah kita sehingga kita menganggap kita lebih hebat, saudara? Lebih besar gereja kita, lebih sukses. Siapa yang bilang itu, saudara? Nah, kita lihat yang kedua, tidak mengindahkan. Respon yang kedua adalah tidak mengindahkan. Itu berbicara adalah dia tahu ada peringatan, tapi tidak melakukan dan menganggap sepi. Contohnya begini, saudara. Saat ini kita sudah dibuat karantina terbatas itu ya, yang semakin diperbesar ya, seperti itu ya. Dan sudah dibilang keluar pakai
masker. Nah, orang yang tidak mengindahkan, dia tahu peringatan itu. Karena sudah dibilang, kalau kau nggak pakai masker, sekarang ada penularan. Bisa melalui udara, bisa melalui segala macam, nggak diindahkan. Itu yang dimaksud tidak mengindahkan, menganggap sepi. Seperti itu ya. Saya sedih melihat ada tayangan-tayangan, sudah tahu itu COVID, sudah dibungkus rapi, tapi disobek-sobek bungkus mayatnya, malah diciumin, dipeluin. Akhirnya satu kampung kena semua. Itu namanya tidak mengindahkan, saudara. Dan banyak lagi yang lain, saudara. Sudah diberi lampu lalu lintas, kalau hijau maju, kuning siap-siap, merah berhenti. Tapi kami yang di Medan ini mungkin pada buta warna. Gitu dibilang kuning, kalau itu secepatnya gas. Baru setelah ditabrak, baru nyahok. Itu namanya, saudara, tidak mengindahkan. Ya. Nah, saudaraku, kita lihat dalam kisah ini, dalam Matius 22 ayat 5 ini. Ini ada orang-orang, saudara, yang dikatakan, ayo datang ke pesta perjamuan kawin anak raja tersebut. Ya. Tetapi mereka bilang apa, saudara? Bilang, aku ini ada urusanku. Nah, saudara, kalau kita diundang dalam satu pesta pernikahan, dan kita punya pekerjaan yang lain misalnya, mungkin membuat kue, mungkin ada PR, atau apa saja, membersihkan rumah, atau apa saja. Kalau kita menganggap pesta itu adalah prioritas bagi kita, maka apa, saudara? Kita bisa mengatur waktu, betul nggak, saudara ya? Itu artinya kita mengindahkan undangan itu. Kalau dibilang misalnya pestanya jam 8 pengantin dibawa misalnya, ya, maka tentunya kita ke salon tidak jam 8 pagi atau bangun jam 8 pagi, betul nggak, saudara? Wah, kami yang orang Sumatera itu suka pesta. Jam 5 pagi pun udah nyalon, saudara. Terus kenapa kita pesta jasmani kita siap-siap jauh-jauh, ngantuk-ngantuk pun mungkin kalau pesta di luar Medan, engkau mungkin dengan makeupmu itu sudah tidur dengan bantal sanggul barangkali. Gitu ya, saudara. Bisa, saudara. Terus kenapa kita tidak mengindahkan? Tuhan katakan, aku sudah mau datang. Halo, saudara. Kenapa kita nggak memprioritaskan? Tuhan sudah bilang dalam Malaikat 3 ayat 13-14, kuduskan hari Tuhan. Akan ada perbedaan orang yang beribadah dengan tidak, ada perbedaan orang yang baca firman dan tidak. Terus kenapa kita tidak mengindahkan? Itu berarti kita termasuk dalam golongan ini, kita tidak memprioritaskan Tuhan. Kita menganggap sepi firman Tuhan. Seperti dalam penglihatan itu, saudara. Kita tahu ada pesta, tapi kita sengaja datang terlambat. Dan seperti di dalam ayat ini, saudara, kita lihat juga nanti di dalam hal yang sama dalam Lukas 14 ayat 18 sampai dengan 20. Banyak alasan, excuse. Saudara baca dalam kisah ini, dia bilang apa? Maaf ya, Bapak Raja, kami baru beli ladang, ya kan? Kami baru beli 5 pasang lembu. Mungkin dia punya bajakan sawah. Aku baru kawin, ya, aku mau honeymoon dulu, nantilah ke gereja. Kan gitu ya. Dan banyak lagi yang lain, saudara. Kadang begitu juga, saudara. Bukankah kita ketika kita undang orang, ayo Eda, ayo Ito, ayo saudaraku, bapak, ibu, temanku, ayo gereja, ayo pemuda. Apa yang bilang? Nggak sempat aku, ya kan? Banyak kali PR-ku. Padahal PR itu dikasih guru seminggu misalnya, ya kan? Atau apa lagi?
Nah, saudara yang kekasih, orang yang sukses adalah orang yang tahu mengatur waktunya. Dikatakan berilah pekerjaan kepada orang yang banyak pekerjaannya, bukan kepada orang yang malas-malas, saudara. Ya. Nah, kemudian kita lihat dalam Kejadian pasal 3, ini berbicara yang tidak mengindahkan itu adalah Kejadian pasal 3 berbicara Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa karena apa, saudara? Karena dia tidak mengindahkan larangan Tuhan. Tuhan sudah bilang, semua ini boleh kamu makan, kecuali ini yang di tengah. Apakah dia nggak tahu? Tahu. Karena itu juga yang dia omongkan kepada iblis ketika dalam dialog itu, saudara baca dalam Kejadian 3. Tadi dia menganggap bahwa kalau aku melanggar ini nggak ngaruh bagiku. Nah itu, ketika sikap tidak mengindahkan itu termasuk dengan sikap ketika ulanggar sekali, nggak ngaruhnya itu. Nggak sekali aku datang kebaktian, nggak apa-apa. Sekali aku mengisap rokok ini, narkoba ini, nggak apa-apa. Padahal saudara, kalau tahu misalnya engkau narkoba, saudara, engkau cicip sekali hari ini, itu akan menjadi bagian dalam tubuhmu, akan terus naik itu kadar narkoba itu, saudara. Sekali engkau nggak doa, besoknya nggak doa lagi. Betul nggak, saudara? Sekali engkau nggak baca firman, besok nggak suka lagi baca firman. Ada aja. Itu namanya kita nggak mengindahkan, saudara. Kita seperti Adam dan Hawa, akhirnya jatuhlah dalam dosa. Kita menganggap nggak ngefek. Lagi pacaran cium sebentar nggak apa-apa. Saudara, hari ini cium, besok pegang yang lain, jadilah jendul. Baru nangis. Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, mereka yang tidak mengindahkan, tidak mengutamakan banyak alasan, itu menganggap bahwa berita salib, kebangkitan dan kematian Yesus itu sebagai kebodohan. Ketika engkau dalam sikap itu, saya baca 1 Korintus 2:14 berkata demikian. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dinilai secara rohani. Saudara, jangan kita masuk dalam kelompok yang pertama, menolak atau tidak mengindahkan. Apalagi yang ketiga ini, yaitu menghalangi. Di dalam Lukas 11 ayat 52 dikatakan demikian, saudara. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam, kamu halang-halangi. Ini berbicara apa? Tidak mau bertobat, tapi orang lain, baik itu keluarganya, sahabatnya, tetangganya, dia larang juga untuk bertobat, bahkan menjerumuskan dalam dosa. Itu termasuk dalam kelompok menghalangi. Dan ini akan lebih kita memahami lagi ketika kita belajar dari kitab Matius pasal yang ke-13 tentang benih yang jatuh. Di dalam Matius 13 ayat 19 dikatakan, ketika engkau dengar firman Tuhan, ada benih firman Tuhan bukan jatuh di dalam hatimu itu tanah yang baik, tapi hatimu itu seperti pinggir jalan. Saudara pernah berdiri di pinggir jalan? Kita melihat kalau di pinggir jalan, saudara, kalau handphonemu atau uangmu jatuh di pinggir jalan, kira-kira engkau bisa dapati nggak 5 menit saja? Langsung 1 detik hilang, saudara. Gak mungkin, saudara. Nah, itu artinya kalau kita baca Matius 13:19, demikian juga iblis. Kalau engkau mempunyai tanah di hatimu itu seperti tanah pinggir jalan, yaitu dengar firman, langsung hilang. Tidak engkau renungkan apalagi dilaksanakan, itu sama dengan benih di pinggir jalan yang dirampas oleh si jahat. Makanya dengar firman Tuhan fokus, jangan di ibadah lagi firman Tuhan keluar, atau baca WA, chatting, buka Facebook. Itu akan menjadi menghalangi imanmu bertumbuh, saudara.
Keluar dari pintu gereja, hilang semua. Apa tadi? Firman Tuhan. Apa ya? Oh ya, corona tadi, corona. Ya. Aduh. Yang kedua adalah dalam Matius 13 ayat 20 sampai 21 dikatakan ada benih firman Tuhan, di situ ada tanah tapi penuh dengan batu-batu di situ dikatakan, ya. Sehingga benih itu tidak berakar, bertahan sebentar karena ada batu-batu. Kalau hati kita ketika mendengar firman Tuhan, ada batu-batu di dalam. Batu apa, saudara? Kalau batu akik lumayan ya kan? Ini enggak. Batu kebencian, batu amarah, batu dendam, batu sakit hati, akar kepahitan, batu apalagi membenarkan diri sendiri, ya. Itu saudara mau satu hari engkau baca firman Tuhan, itu tidak akan pernah bertumbuh, saudara. Tidak akan pernah bertumbuh, saudara. Hanya sebentar setelah itu dikatakan ayat ini, ketika ada penindasan itu berbicara mungkin ya dia akan mengalami goncangan melalui penyakit, melalui ekonomi, melalui apa saja, langsung murtad. Tidak tahan, saudara. Yang ketiga menghalangi ini apa, saudara? Yaitu di dalam Matius 13 ayat 22. Yaitu dikatakan ada benih firman Tuhan, tapi tanah hatinya itu ada semak-semak duri, saudara. Sehingga benih firman Allah itu tumbuh, tapi semak itu juga tumbuh sama-sama. Tapi lebih besar, semak itu akhirnya mematikan benih itu. Saya sedang membersihkan taman beberapa waktu yang lalu. Kemudian saya heran, dari mana ini benih, ini lalang ini, sehingga bungaku pada mati gitu. Benar, saudara. Jadi lalang itu atau semak duri itu bisa tiba-tiba datang. Tapi bisa kita halangi, saudara, dengan mencabutnya. Jangan izinkan. Yang disebut di situ adalah kekhawatiran, saudara. Ayat itu berkata, kekhawatiran dunia menghimpit benih itu, saudara. Tipu daya kekayaan menghimpit benih itu. Mungkin ada yang bilang, doa-doa saja, dari mana datang duit? Loh, doa dulu baru diberkati pekerjaanmu, saudara. Amin, saudara? Iya, saudara. Nah, itu yang dimaksud dihalang-halangi di jalan, ya. Iblis mengambil, kemudian ada batu-batu. Sebab itu dalam hidup kita dalam Tuhan, biarlah batu itu diangkat, saudara. Seperti Tuhan Yesus bangkit, batu yang besar itu yang menutup kubur Yesus dihalaukan, diangkat, saudara. Hanya melalui kebangkitan Yesus, kematian dan kebangkitan Yesus. Gak ada formula yang lain, saudara. Ya. Demikian juga tipu daya kekayaan, saudara. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup mengapakan. Jadi kita harus mengerti, saudara, hal itu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, menolak respon yang pertama, kemudian tidak mengindahkan, bahkan yang ketiga menghalang-halangi berita kebangkitan Yesus, berita kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus. Saudara tidak akan menghambat kedatangan Tuhan Yesus. Ketika engkau menolak, ketika engkau tidak mengindahkan, apalagi menghalangi, itu tidak menghalangi kuasa Tuhan untuk terus melakukan kehendaknya, yaitu kedatangannya, menggelar perjamuan kawin anak domba, karena dikatakan semua telah tersedia. Tapi ayat itu dikatakan hanya engkau tidak layak untuk itu. Matius 22 ayat 8 dikatakan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita akan menguji hati kita. Sudah berapa lama engkau mengikut Tuhan? Atau engkau sudah meninggalkan Tuhan, cepat balik kepada Tuhan? Atau engkau hanya menyebut dirimu Kristen, cepat berbalik kepada Tuhan? Atau engkau sudah melayani Tuhan, tapi engkau melayani Tuhan tidak dengan sepenuh hati, mempunyai motivasi yang lain? Bereskan batu-batu itu, bereskan
rumput-rumput kekhawatiran, rumput-rumput yang menghimpit itu, saudara, dalam kehidupanmu, saudara, yang menghalangi engkau semakin bertumbuh dalam hadirat Tuhan. Ketika Yesus bangkit, saudara, berbicara bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Dia mengerti, Dia melihat, saudara, Dia mendengar doa engkau dan saya, Dia menjawab, Dia menopang, Dia yang tahu kita ada di mana. Ketika engkau dihina, ketika engkau disakiti, ketika engkau dijolimi dikatakan, kita nggak perlu membela diri, saudara, karena dikatakan Allah itu adalah Yehova Sikenu, Allah yang sanggup membela kita. Ketika engkau merasa sepi, ingat, merasa seperti sendiri, ingat Tuhan katakan, akulah Immanuel yang akan menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Apalagi ketika engkau didera dalam kondisi sakit penyakit, vonis dokter atau apa saja, ya, engkau mungkin divonis harus di PHK gara-gara COVID ini, saudara. Tuhan melihat, Tuhan sanggup memeliharakan. Tuhan bilang, bukankah engkau lebih berharga dari burung pipit yang harganya cuma seduit? Kalau kita tahu siapa Allah yang membela kita, Allah yang mengontrol seluruh seisi dunia ini, saudara, Allah yang memberikan kehidupan, kenapa engkau dan saya harus takut? Itulah makna kematian dan kebangkitan Yesus, saudara. Artinya kita harus mengerti bahwa Yesus kita bukan mati selamanya di kuburan, saudara. Seperti yang lain, mereka bisa ziarah kepada pemimpin-pemimpinnya. Tapi Allah yang kita sembah gak ada buktinya, saudara, karena Dia sudah bangkit. Dan kita akan melihat Dia di awan-awan pada saat bunyi sangkakala. Sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, makna kematian dan kebangkitan Yesus, terutama hari ini kebangkitan Yesus yang akan kita rayakan, yang sedang kita rayakan di seluruh dunia, mari akan membuka hati kita untuk mengerti bahwa seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwa engkau dan saya, apa yang harus kita sikapi dengan kematian dan kebangkitan Yesus, bahwa kita dikatakan adalah saksinya Tuhan. Kita harus memberitakan bahwa Yesusku hidup. Saya sangat diberkati ketika ada tayangan di TV One, ada seorang pemimpin, apa itu namanya, motivator yang hebat, ya saudara, dipakai di mana-mana. Tahu-tahu dia kena COVID-19, tapi saya sangat bersuka cita dia boleh bersaksi. Dan dia katakan, dia menyanyi satu lagu, dia katakan apa? Gembira di hati. Hati yang gembira adalah obat. Bukankah itu satu kesaksian kepada dunia? Dan akhirnya dia katakan, saya di swab yang ketiga, saya sudah negatif. Saya percaya di swab yang keempat, saya negatif dan saya bisa pulang. Itulah kesaksian. Itulah dunia akan melihat bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang hidup, saudara. Orang bisa melihat Allah yang hidup itu ketika engkau sedang terpuruk, ketika engkau sedang mengalami begitu, saudara. Jadi kematian dan kebangkitan Tuhan bukan hanya historis. Saudara, saya ingin kita bernyanyi bersama pujian ini, yaitu pujian Hana yang berkata, Tuhanku itu dahsyat, Tuhanku itu luar biasa, bisa mengubah air menjadi anggur yang manis, bisa mengubah ratapanku menjadi tarian. Kalau engkau mengatakan Tuhanku dahsyat, Tuhanku hidup, maka engkau harus katakan ini, Tuhan, engkau sanggup mengubah ratapanku ini menjadi tarian bagimu. Tuhan, engkau bisa mengubah air yang kekelaman ini, pahit ini menjadi manis. Ayo kita bersama-sama menyanyikan pujian ini dengan bersorak-sorai. Haleluya. Dia merendahkan
membangkitkan yang mati, yang sanggup menyembuhkan, yang sanggup memulihkan, yang sanggup mengubah air menjadi anggur, yang sanggup mengubah ratapan kami menjadi tarian. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaannya seperti orang bermimpi. Allah yang sanggup memulihkan, sanggup menyembuhkan, sanggup menghiburkan, sanggup membangkitkan kami, yang sanggup mencukupkan, yang sanggup melindungi kami kemanapun kami berada. Itulah kebangkitan Yesus. Itulah berita yang harus didengar oleh semua orang, dan semua orang harus menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat untuk dapat kehidupan yang kekal. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun berada pada saat ini, untuk dibangkitkan iman dan pengharapannya di akhir-akhir zaman, supaya kami tidak terlambat manakala sangkakala Allah berbunyi. Tuhan, bangkitkan kehidupan yang suka berdoa, suka membaca firman, dan selalu mata yang tertuju kepada mengingat akan kasih karya Tuhan di kayu salib, yang merenungkan dan menyaksikan Engkau Tuhan Yesus dimanapun berada dan kondisi apapun. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan, yang beribadah bersama-sama pada hari ini. Dari rumah-Mu yang kudus, biarlah kiranya nama-Mu dimuliakan. Dan kami akan bersama-sama berdoa seperti Tuhan Yesus ajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Allah, kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dan pertolongan dari Roh-Nya yang kudus akan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan melindungi engkau dari mara bahaya yang sedang terjadi pada saat ini. Tuhan memulihkan engkau, menyembuhkan engkau dari segala sakit penyakitmu. Tuhan mengangkat engkau dari ratapan menjadi tarian. Tuhan memulihkan ekonomimu. Tuhan membangkitkan imanmu. Tuhan membawa engkau lebih dekat kepadamu, kepada Tuhan pada hari-hari ini. Pulanglah dengan damai sejahtera dan hiduplah di dalam takut akan Tuhan, dan Roh-Mu yang tetap menyala-nyala dalam hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin.